Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Farasindi dari kelas TIF 4D mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari kuis yang saya kerjakan, yaitu mengenai deadlock. Nah, kita akan bahas yang nomor 4, yaitu kita akan menjelaskan mengenai karakteristik deadlock, dan bagaimana contoh gambar terjadinya deadlock dengan menggunakan resource allocation group. Nah, di sini sebelumnya deadlock ini terjadi karena sebuah proses yang membutuhkan resource tertentu, tetapi resource tersebut sedang digunakan oleh proses lainnya. Nah, padahal proses lain tersebut tidak akan melepaskan resource selama proses dilakukannya belum selesai. Nah, deadlock ini adalah keadaan di mana dua atau lebih proses yang saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti contoh kondisi jalan raya yang dimana terjadi kemacetan parah. Nah, deadlock memiliki efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Nah, untuk karakteristik deadlock sendiri ada 4, yaitu mutual exclusion, yang mana kondisi ini setiap sumber dayanya diberikan tepat pada satu proses pada satu waktu. Nah, yang kedua, hold and wait. Di sini kondisinya menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya lainnya. Lalu yang ketiga, non-prime time, yang mana sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut hingga proses itu melepaskannya sendiri. Lalu yang terakhir, circular wide, yang mana adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Nah, ini contoh siklus deadlock-nya yang pada resource allocation group. Nah, di sini kita memiliki 3 proses, proses 1, proses 2, dan proses 3. Lalu ini sumber dayanya ada R1 yang memiliki 1 anggota, R2 dengan 2 anggota, R3 dengan 1, dan R4 ada 3 anggota. Di sini di mana P1 membawa satu anggota dari R2 dan P1 ini menunggu anggota dari R1. Nah, di sini P2 juga membawa anggota dari R1 lalu menunggu anggota dari R3. Nah, untuk P3 ini membawa anggota R3 dan menunggu anggota R2. Nah, di sini terjadi deadlock karena terjadi perulangan. Nah, yang tidak terjadi deadlock itu jika panah di sini tuh hilang. Nah, itu tidak terjadi karena di sini terjadi perulangan. Nah, ini terus-menerus P1, P2, P3. Nah, ini ke P1 lagi. Nah, jadi pada gambar ini terjadi deadlock pada P2, P3, P1, dan P2. Nah, siklus deadlock pun mungkin terjadi. Yang pertama, jika pada setiap sumber dayanya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock sumber daya itu yang ini. Nah, yang kedua, jika pada setiap sumber daya itu terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Ini yang sumber daya ada beberapa anggotanya. Nah, lalu kita akan membahas pencegahan deadlock, yaitu pada ini kita telah mengetahui snapshotnya, lalu kita akan mencari 3 pertanyaannya. Yang pertama, kita akan mencari apakah proses ini dari sistem ini berada dalam keadaan selamat. Ya. Nih, kita tengok di sini. Nah, kita tentukan dulu P0-nya nih lebih kecil apa sama dengan variabel. Nah, tidak ya, ternyata tidak kita eksekusi terlebih dahulu. Kita lanjut ke proses berikutnya, P1. Karena 020 kecil sama dengan 230, maka kita eksekusi. Jadi 230 tambah 302 sama dengan 532. Kita tulis di available-nya. Lalu untuk P2, 600 ini tidak kecil sama dengan available-nya, yaitu 532. Maka tidak kita eksekusi, lanjut ke P3. Nah, 011 ini
lebih kecil sama dengan 532, maka kita eksekusi 532 kita tambahkan dengan 211, maka hasilnya 743. Lalu untuk P4, 431-nya kecil sama dengan 743, lalu kita eksekusi menjadi 745. Nah, untuk P0 kembali kita eksekusi, 743 telah kecil dari 745, maka hasil available-nya 755. Nah, P1 juga kita eksekusi karena 600 kecil sama dengan 755, menghasilkan 1057. Nah, yang mana urutan eksekusi prosesnya itu yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Berarti sistem ini dalam keadaan state yang selamat dan memenuhi kriteria algoritma safety. Kita lanjut. Nah, di sini kan telah dimisalkan pada tabel proses ini, dimisalkan ada di P4 ini ada permintaan penambahan sumber daya sebesar 330. Maka kita lihat apakah ini bisa kita proses. Nah, yang pertama kita lihat request-nya. Request-nya tadi 330, apakah sudah kecil sama dengan need-nya yang 431. Nah, ya. Lanjut ke syarat berikutnya. Request-nya tidak kecil sama dengan available, berarti 330 itu lebih besar dari 230, maka tidak bisa kita proses karena ini sudah melanggar syarat. Nah, syaratnya itu yang ini. Nah, kita mengikuti syaratnya ini dulu. Jika tidak terpenuhi berarti dia tidak dalam algoritma yang safety dan tidak bisa kita proses. Lanjut yang ke C. Nah, di C ini ada permintaan penambahan sumber daya pada P0 sebesar 020. Kita periksa lagi. Nah, request-nya kecil dari need. Langsung ke request-nya juga sudah kecil dari available. Lanjut, berarti kita mencari nilai new available-nya. Berarti available 230 dikurang dengan request-nya 020 menghasilkan 210. Menghasilkan yang baru ya. Lalu untuk allocation-nya, allocation baru, allocation lama 010 tambah 020 request-nya, yaitu 302. Lanjut ke need lama 743, kita kurang dengan 020, menghasilkan 723. Oke, lanjut. Karena ini sudah bisa kita proses, lanjut ke proses berikutnya. Nah, P0 ini need-nya tidak kecil dari available, maka tidak kita eksekusi, lanjut ke P1. P1 020, 020-nya kecil dari 210, maka kita eksekusi 210 ditambah 302 sama dengan 512. Lanjut ke P2, 600 tidak kecil dari 512, maka tidak kita eksekusi, lanjut ke P3. Nah, di P3 ini 011 kecil dari 512, maka kita eksekusi 011 tambah 211 sama dengan 723. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini maksudnya 512 ya. Maaf, ada kesalahan. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Nah, oke. 512 ditambah 211 menghasilkan 723. Nah, lanjut ke P4. P4 ini 431-nya, 431 kecil dari 723, maka kita eksekusi jadi 723 kita tambahkan dengan 022 menghasilkan 725. Lanjut ke P0 kembali lagi. 723 sudah lebih kecil dari 725, maka kita eksekusi P0 jadi 725 ditambah 030 menghasilkan 755. Nah, terakhir P2, 600 telah lebih kecil dari 755, maka kita eksekusi menghasilkan 1057. Jadi di sini berarti untuk mulainya kita dari P1, P3, P4, P0, dan P2. Nah, sistem ini dalam keadaan yang selamat dan memenuhi kriteria dari algoritma safety. Nah, sekian pembahasan kuis saya kali ini. Semoga dapat mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh semuanya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.